Puja puji Dewa, semoga kami mendapat keberkahan. Puja puji Dewa, selamatkanlah kami. Oh, oh. Semoga perjalananmu aman. Kau bangunlah sekarang. Kau bisa melakukan ziarah hanya setelah kau membayar pajak. Ayo cepat, bayarlah pajaknya. Moti, ada apa di sana? Kurasa mereka meminta uang pajak. Di dalam juga ada peziarah lain. Kumpulkan pajak dari orang-orang ini. Kalian semua, ayo ikut aku. Ayo. Kau tidak boleh berziarah. Memangnya kenapa? Mereka akan berziarah. Mereka bukan mau berperang. Sebelum berziarah, kalian harus membayar pajak. Jodah, tolong jangan marah. Kenapa kau sangat tidak adil? Semua punya hak untuk berdoa pada Tuhan. Sebelum mereka membayar pajak, mereka tidak boleh berziarah. Kenapa kau kejam sekali? Kenapa kau memaksa orang membayar pajak untuk berziarah? Itu bukan peraturannya. Itu peraturan kerajaan Mughal. Aku adalah ratu dari kerajaan Mughal. Dia adalah putri dari Amer, Jodah. Lalu kenapa kalau dia putri? Seorang putri tidak sepenting seorang ratu. Seharusnya kau menunduk pada seorang ratu sebelum kau bicara padanya. Apa dia tidak punya tata krama? Tentaramu yang tidak punya tata krama. Bagaimana bisa mereka memperlakukan peziarah seperti ini? Berani sekali kau ini. Pergi berziarah itu bukanlah sebuah kejahatan. Apa saat berziarah, seorang muslim dari Mughal harus membayar pajak? Mereka dibebaskan dari pajak. Karena keyakinan mereka sama denganku. Dan perkataan kami adalah hukuman di negeri ini. Tuhanlah yang menciptakan dataran ini. Semua orang yang tinggal di muka bumi ini sejajar. Baik dia muslim ataupun orang Hindu. Baik dia itu seorang putri Amer atau ratu dari Mughal. Filosofimu cukup bagus juga. Aku kagum. Semua itu terdengar bagus kan? Tapi kenyataannya, orang yang menaklukkan kerajaan, dia yang memilikinya. Lambang kerajaan Mughal itu pada setiap bendera dan panji. Dan itulah sebabnya perkataan kami adalah hukum. Kau bisa memerintah suatu negeri kalau rakyat negeri itu menerimamu. Kau tidak bisa memerintah suatu negeri dengan mengancam rakyatmu. Kelihatannya kepintaranmu bisa membahayakanmu sendiri. Kami sudah menerapkan pajak pada rakyat dengan bantuan pedang. Jika kau punya keberanian, coba saja hentikan kami. Terima ini. Aku harap ini cukup untuk membayar pajak semua peziarah yang kemari. Biarkan kami masuk. Ini kalung yang mahal sekali. Ini tidak semahal keyakinan dari para peziarah yang datang kemari. Biarkan mereka pergi. Kami tidak terima bantuan dari siapapun. Aku rasa harga kalung ini
Cukup untuk membayar pajak semua peziarah itu sepanjang tahun ini. Kenapa sikap mereka benar-benar tidak adil? Kuharap mereka belajar menghormati hak orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri. Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Bano dan putraku Adam Khan menikah. Kabar pemberontakan Bayram Khan melawan Jalal telah menyebar luas di negeri ini. Semua dulu berpikir kalau Jalal bukan apapun, melainkan hanya boneka di tangan Bayram Khan. Mereka berpikir Jalal tidak akan bisa menggulingkan Bayram Khan. Jalal harus membuktikan dirinya di depan semua orang. Dia harus membuktikan pada yang lain bahwa dia adalah raja yang baik meski tanpa adanya Bayram Khan. Saat Jalal berusaha menemukan solusi masalah ini, kabar pemberontakan Bayram Khan sudah mencapai Rajput. Banyak raja melihat ini sebagai kesempatan bagus karena perseteruan antara Jalal dan Bayram Khan. Ini adalah kesempatan bagus. Aku bisa memenuhi janjiku pada Joda. Aku yakin posisi Jalal sudah melemah karena pemberontakan Bayram Khan. Dan akan mudah mengalahkannya dalam peperangan nanti. Bayram Khan sudah seperti pedang dan perisai Jalal. Sekarang mereka tidak bisa bersama. Jalal tidak punya kekuatan untuk menang perang. Karena saat ini dia sangat lemah. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Musuh-musuh Jalal merayakan karena menyangka posisinya sudah lemah. Saat Jalal berusaha mencari cara menyingkirkan musuh-musuhnya. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Bagaimana bisa kau memikirkan melepaskan tahtamu hanya karena Bayram Khan selalu melindungimu? Bayram Khan adalah pemberontak. Kerajaanmu sekarang ini dalam bahaya. Kau harus memikirkan cara untuk menghancurkan pemberontakan Bayram Khan. Bayram Khan pantas dihukum. Sama seperti kau menghukum pemberontak lain. Jalal, meskipun ayahmu sudah tidak ada lagi, tolong jangan berpikir kau sendirian. Aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan selalu menjadi penasihatmu. Anggaplah aku perisaimu. Kau akan aku lindungi. Karena kau adalah satu-satunya pewaris sah dari kerajaan India. Ingatlah satu hal, Jalal. Raja tidak pernah menangis. Karena yang menangis adalah musuh raja. Kau adalah raja dari negeri ini. Raja dari dinasti Mughal dan penguasa India, hidup Jalaluddin Muhammad. Hidup! Raja dari dinasti Mughal dan penguasa India, hidup Jalaluddin Muhammad. Hidup! Apa kau akan berperang melawan Bayram Khan? Apa yang mulia berencana untuk menghancurkan para pemberontak? Bayram Khan melindungimu sejak lama. Bagaimana bisa kau menganggapnya pemberontak? Kenapa?
Maham mungkin lupa apa yang telah dilakukan Bayi Ramkan, tapi aku tidak. Dialah orang yang sudah merawatmu, terutama setelah ayahmu meninggal. Dia melindungimu dari segala mara bahaya, Jala. Apa yang dikatakan ratu itu benar, Yang Mulia. Aku tahu. Aku sangat tahu Bairam Khan selalu melindungi Jalal dari segala bahaya. Aku juga tahu dialah yang membuat Jalal menjadi raja dan dinasti Mughal. Tapi sebenarnya dia lakukan itu hanya karena dia ingin memerintah dengan kedok membimbing Jalal. Bayi Ramkan menganggap Jalal sebagai anaknya sendiri, Maham. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Aku juga menganggap Jalal sama seperti anakku sendiri. Aku sendiri yang merawatnya. Tapi aku tidak pernah mencoba memaksakan pendapatku padanya. Aku tidak pernah mempertanyakan apapun pendapatnya. Bairam Khan memang mendidik Yang Mulia Raja di masa lalu, tapi dia melakukan ini untuk keuntungannya sendiri. Menurutku, Yang Mulia, kurasa kau sudah benar melawan Bairam Khan. Aku hanya mendengar 3 wanita dalam hidupku. Ibuku, Maham Angga, dan kau, Rukaya. Dan kau tahu saat ini aku sedang berada dalam dilema. Itu sebabnya aku ingin dengar pendapatmu, Rukaya. Katakan, apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus aku dengar? Maham Angga atau ibuku? Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana bisa dia menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Bano dan putraku Adam Khan menikah. Yang Mulia, aku tahu betapa baiknya hati ibumu, Yang Mulia. Ibumu memang benar. Bairam Khan sudah seperti ayahmu sendiri. Tapi saat ini kau harus memutuskan nasib seseorang pemberontak, bukan penasehatmu. Kau harus lakukan apa kata Mahamangga. Yang Mulia, orang yang duduk di tahta mempunyai kewajiban atas negeri ini. Kau tidak seharusnya membiarkan perasaan menghalangi tugasmu. Sudah tugasmu untuk melindungi kerajaan di negerimu. Bairam Khan sudah seperti ayahmu. Namun jika ayah seorang raja berani memberontak melawannya, raja itu berhak menghancurkan pemberontakan itu. Dan aku masih ingat, Yang Mulia, di mana kau mengatakan seorang ksatria harus menghilangkan perasaannya. Sudah tugasmu melawan pemberontakan ini. Jika saja kau bukan seorang raja, aku akan menyarankan kau memaafkan Bairam Khan. Kau seorang ksatria dan seorang raja. Aku menekankan padamu, Yang Mulia, bahwa kau harus melawan Bairam Khan. Kau harus menghancurkan pemberontakannya. Kau berhutang pada negeri dan kerajaanmu. Kau belum pernah kalah dalam peperangan. Kau selalu menghadapi tantangan dengan keberanian. Kau harus lakukan itu juga pada saat ini, Yang Mulia. Kau benar, Rukaya. Aku tidak akan memaafkan Bairam Khan. Aku akan menghancurkan pemberontakannya. Jangan lupa kalau aku telah membantumu saat ini. Tapi dengarlah, Yang Mulia, aku akan meminta balasanmu suatu hari nanti.
Bisakah kau katakan padaku yang mulia, kenapa kau memutuskan memihakku? Aku punya alasan kuat untuk itu. Selama Bayramkan ada di sini, Jalal tidak akan jadi raja dalam arti sebenarnya. Atau aku jadi ratu dalam arti sebenarnya. Kau ingin menyingkirkan Bayramkan. Sedangkan keinginanku adalah Jalal memerintah dengan mandiri. Apapun alasannya, faktanya adalah kau harus mendukungku. Aku berjanji padamu, aku akan selalu ingat bantuan yang kau lakukan untukku. Saatnya berperang. Musuh kita telah memutuskan untuk perang. Sudah saatnya memberi balasan bagi mereka. Maju! Aku telah membuat kesalahan besar. Aku malu karena telah melawanmu. Aku tidak berhak mendampingimu. Aku malu dilihat semua orang. Aku tidak bisa kemana-mana lagi, karena disinilah rumahku. Inilah tempatku tinggal. Itu sebabnya aku punya permintaan untukmu. Sampai saat ini, aku selalu melindungimu. Aku memintamu untuk memenggalku dengan pedangmu sekarang juga. Kau telah melayani dinasti Mughal dengan baik. Aku siap untuk memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Selama ini kau telah menjadi pembimbingku, juga guruku. Aku tidak bisa memenggalmu. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kau bisa memilih di antara 3. 1. Kau bisa ambil alih Kabul, Gwalior, atau kerajaan Amer. 2. Kau bisa tetap di sini dan terus menjadi penasehatku. Dan 3. Tidak, Jalal. Kau tidak boleh lunak kepada pemberontak. Bukan itu yang kuajarkan padamu. Aku pemberontak, bukan pembimbing. Ada perbedaan besar antara pemberontak dan pembimbing. Engkau mengampuni nyawa Tad Kamal karena dia melindungi ayahku saat dalam pengasingan. Kau telah menjagaku seolah aku adalah anakmu. Bagaimana bisa aku menganggapmu sebagai pemberontak? Katakan, kerajaan mana yang kau pilih? Jalal, aku tidak pernah menginginkan untuk memerintah kerajaan atau apapun. Dan sejauh mengenai melayanimu sebagai penasihat, maka aku pikir kaulah yang memerintah sebagai raja. Kau tidak perlu penasehat untuk membimbingmu. Kau bisa membuat keputusanmu sendiri.
Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku ingin pergi berziarah. Aku tidak bisa mengizinkanmu untuk itu. Maukah kau mengizinkanku pergi berziarah? Kalau ku katakan bahwa itu adalah keinginanku yang terakhir. Aku mohon kabulkan keinginanku. Biarkan aku pergi berziarah. Kau mau mengizinkanku? Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana bisa dia menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Bano dan putraku Adam Khan menikah. Perdana Menteri Bairam Khan mengundurkan diri dari posisinya dan dia telah mengembalikan pakaian kebesarannya. Kau telah memberikanku pedang ini agar aku bisa melindungi diri sendiri. Hari ini kuberikan padamu. Ini akan melindungi diri dalam perjalananmu. Tidak, Jalal. Tolong simpanlah pedang ini. Pedang ini dimaksudkan untuk melindungi Raja India. Dengan bantuannya, semoga kau memenangkan setiap pertempuran. Tolong simpanlah pedang ini bersamamu. Karena ini akan mengingatkanmu padaku. Tolong jangan pergi. Aku mohon tinggallah. Aku mohon ubahlah keputusanmu. Jika ini suatu keputusan bisa aku rubah, tapi ini adalah permintaan terakhirku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan perjalananku ke Mekah dan Madinah. Tapi aku berdoa pada Allah agar aku buktikan pada semua orang bahwa kau raja yang cakap. Aku juga akan berdoa bahwa rakyatmu menjunjungmu sebagai raja terbesar dan paling dihormati sepanjang sejarah. Ya Allah, aku tidak peduli aku mati atau hidup, tapi aku mohon padamu, tolong lindungilah Jalal selalu. Amin. Hati-hatilah dalam perjalanan.
Nenek, ini indah sekali. Coba lihat yang Apa yang ini. sedang kalian Dan yang lihat? ini. Tolong tunjukkan Wah, padaku. indah. Wah, semua perhiasan ini indah sekali ya. Nenek, yang mana milikku? Aku yakin kau akan menanyakan itu. Semua perhiasan ini adalah milik Joda. Kenapa? Pendeta kerajaan Banpur akan datang ke sini dalam beberapa hari. Dia akan menetapkan tanggal pernikahan Joda. Tidak, ini bukan kabar baik. Saat tanggal pernikahan sudah ditetapkan, Joda tidak akan bisa menemukan calon suaminya. Kenapa? Apa kau tidak tahu kenapa? Sesuai tradisi, begitu tanggal pernikahan ditetapkan, pengantin wanita dan pria tidak boleh saling bertemu. Bahkan, mereka tidak boleh saling bertatap mata. Begitu. Tidak ada yang bisa mencegah Kak Joda bertemu dengan calon suaminya. Aku tidak akan biarkan Joda menemuinya. Aku akan berjaga di depan kamarnya setiap hari. Mereka akan bersabar selama beberapa hari. Segera setelah menikah, Joda akan pergi meninggalkan kita. Joda, kurasa dia terbawa perasaan. Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana bisa dia menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Banu dan putraku Adam Khan menikah. Joda, jangan menangis, kemarilah. Duduklah di sini. Sebentar lagi kau akan segera menjadi ratu. Apa kau ingin memulai kehidupan rumah tanggamu dengan meneteskan air mata? Aku tidak mau kemana-mana, Ibu. Sudah, tenanglah. Ini tidak adil, Ibu. Kenapa setelah seorang gadis menikah, dia harus meninggalkan rumah orang tuanya sendiri, Bu? Aku menghabiskan seluruh hidupku di rumah ini. Lalu aku harus pergi jauh dari orang tuaku. Dan mulai tinggal dengan suamiku. Kenapa kita punya tradisi ini, Bu? Kau bukanlah gadis pertama yang menanyakan pertanyaan ini. Setiap gadis menanyakan hal yang sama. Dan mereka mendapatkan jawaban yang sama. Ini tradisi. Semua orang tua akan bahagia saat mereka diberkahi seorang putri. Tapi para orang tua membesarkan putri mereka karena tahu dia akan meninggalkan mereka dan tinggal bersama dengan suaminya. Dia akan pergi setelah menikah. Kau tahu, Joda, ibu tidak bisa tidur selama beberapa minggu. Ibu selalu mengkhawatirkanmu. Tapi saat ibu bertemu dengan Suryaban, ibu tahu tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dan ibu yakin sekali bahwa dia akan melakukan apapun untuk membahagiakanmu. Tapi, Bu... Tolong jangan bersedih. Jika ingin memulai kehidupan rumah tangga, kau harus meninggalkan rumah ini. Ibu yakin kau akan bahagia, sehingga kau tidak merindukan kami. Kau akan memulai babak baru dari kehidupanmu, Joda. Ingat ucapan ibu, kehidupanmu bersama dengan suamimu akan selalu indah. Sehingga kau tidak merindukan kehidupan di sini. Kami akan menantikan pesan dan suratmu, Joda. Aku tidak akan menulis surat, Bu. Aku akan datang ke sini untuk bertemu Ibu. Sudahlah, sudah. Kelihatannya kalian berdua sudah menyiapkan upacara pelepasan Kak Joda ya. Ini bukan saatnya menangis, ini saatnya merayakan. Sukania, kelihatannya kau senang aku akan pergi. Tentu saja aku senang. Kalau kau pergi, semua perhiasan dan pakaian jadi milikku kan? Dan kau tidak akan bisa
mengambil apapun dariku lagi, Kak Joda. Aku senang sekali. Aku senang. Selama ini kita tidak memahami pentingnya seseorang hanya setelah mereka pergi. Bahkan Jalal memahami pentingnya Bairam Khan setelah kepergiannya. Dia kembali ke Agra dari Delhi. Jalal tidak tahu siapa yang harus ditunjuk sebagai Perdana Menteri menggantikan Bairam Khan. Yang Mulia, para Raja Rajput sudah tahu bahwa Bairam Khan mengundurkan diri dari posisinya. Sekarang, mereka mulai mengawasi Agra dan juga Delhi. Sebaiknya mengambil tindakan sebelum keadaan di luar kendali, Tuan. Keadaan akan tetap terkendali hingga di masa yang akan datang. Aku ingin menunjuk seseorang sebagai Perdana Menteri secepat mungkin. Aku ingin seseorang yang ahli mengemban tugas ini. Kewajiban menunjuk Perdana Menteri baru cukup membebani pikiran Jalal. Tapi Maham Angga sangat cemas dengan keputusan Jalal ini. Maka dia ingin menjadi bagian dari kerajaan ini. Dan dia mulai berencana untuk mewujudkan keinginannya. Jika Jalal menunjuk Samsudin sebagai Perdana Menteri, maka itu akan melemahkan posisiku. Aku tidak menginginkan itu. Apa yang kau inginkan? Jika kalian semua mendukungku, maka aku akan menolong kalian. Lalu apa kau tahu bagaimana cara membuat itu mungkin? Aku punya ide. Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana bisa dia menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Banu dan putraku Adam Khan menikah. Seperti kalian tahu, kita di sini untuk menunjuk Perdana Menteri yang baru. Sebelum aku memutuskan, aku ingin dengar pendapat kalian. Siapa di antara kalian yang ingin menjawabnya? Katakan. Aku rasa Samsudin adalah orang yang paling tepat untuk menjadi Perdana Menteri. Setuju. Setuju. Ya, setuju. 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 Jika semua berpendapat sama, maka jadilah. Aku mohon maaf yang mulia. Aku ingin mengatakan sesuatu. Mohon maaf. Maham Angga adalah wanita, dan secara tradisi, wanita tidak punya suara dalam masalah politik. Jadi Maham Angga tidak bisa mengatakan sesuatu. Yang aku tahu, wanita tidak punya suara dalam hal politik. Tapi jangan lupa bahwa Maham Angga sudah seperti ibu bagiku. Tidak salah jika kita dengar pendapat ibu sebelum mengambil keputusan. Katakan, apa pendapatmu? Aku tidak ragu sedikit pun. Jika Samsudin akan membuktikan sebagai orang yang sangat ahli dan telah menjalankan tugasnya sebagai bendahara. Tapi kalau kau menunjuknya sebagai Perdana Menteri, maka kau akan memberi dia tanggung jawab tambahan. Jika dia mengemban tugas tambahan, dia akan kesulitan mengatur masalah keuangan. Itu sebabnya kurasa kau harus memilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Jadi Samsudin bisa terus mengatur keuangan tanpa memikirkan hal lain. Siapa yang kau sarankan untuk dipilih sebagai Perdana Menteri? Kurasa yang mulia harus memilih yang tidak hanya membantu masalah administrasi, tapi juga memimpin pasukan. Kurasa itu tidak diperlukan. Aku setuju denganmu. Kau telah menasihatiku seperti yang dilakukan Bairam Khan. Kurasa sampai kita setuju dengan keputusan tentang penunjukan, kau bisa
menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Aku menghargai keputusanmu. Tapi aku tidak ingin menjadi Perdana Menteri. Seperti dikatakan Bahadur Khan, wanita tidak punya suara dalam hal politik. Aku senang melayanimu sebagai seorang ibu. Bagaimana kalau kuubah peraturannya? Maukah kau menjadi Perdana Menteri? Aku tetap tidak bisa terima. Aku tidak ingin menjadi Perdana Menteri, Yang Mulia. Lalu apa kau punya saran? Siapa yang sanggup menerima tugas ini? Segera setelah semua menunjuk Samsudin sebagai Perdana Menteri, aku akan memberi suara lain. Aku ingin kalian semua setuju. Aku rasa tidak. Bahadur mendengarkanmu. Dia adalah musuh kita. Aku tahu. Semua orang di pihak Bahadur Khan, Jia Khan, Sultan Hussein Jaler, Muhammad Amin Dewana, mereka semua menentang kita. Bagaimana kalau Bahadur Khan memberitahu mereka tentang rencana kita ini? Dia pasti akan memberitahu. Kita harus berteman dengan musuh-musuh kita dalam kompetisi ini. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan lakukan sendiri. Akan sangat mengejutkan semua musuh kita. Maham Angga tahu kalau Bahadur Khan mendengar rencana mereka. Katakan siapa yang kau tunjuk untuk mengisi posisi ini? Bahadur Khan. Dia adalah kesatria pemberani dan terlatih dalam seni perang. Dia mengetahui semua medan dengan baik. Maham Angga melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia mengangkat musuhnya dengan menunjuk Bahadur Khan mengisi posisi Perdana Menteri. Aku terkejut. Selamat. Bahadur dan semua orang di pihaknya terkesan dengan Maham Angga. Bahadur Khan ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Tapi itu hanya gelar saja. Kekuasaan sebenarnya masih digenggam oleh Maham Angga. Putra Maham Angga, Adam Khan, memanfaatkan kekuasaan yang digenggam ibunya secara baik. Baksi Banu, adik perempuan Akbar, sangat terpukul saat suaminya Ibrahim tewas saat masih muda. Dia datang ke Agra untuk menemui kakaknya. Kakak. Kenapa ini harus terjadi pada aku, Kak? Apa yang sudah aku lakukan? Rukaya, tolong bawa dia ke kamarnya. Mulai sekarang dia akan tinggal dengan kita. Kita akan menjaganya. Aku ikut sedih tentang Baksi Banu.
Ibrahim masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjalani hidupnya sendirian? Kurasa hasilnya akan bagus sekali jika Baksi Bano dan putraku Adam Khan menikah. Aku hanya merawat Jalal saat kecil. Jika Baksi Bano dan Adam Khan menikah, aku akan segera menjadi kerabat Jalal. Jika mereka menikah, aku akan semakin berkuasa. Jalal, jika kau izinkan, ada yang ingin aku katakan. Sudah kukatakan berulang kali bahwa kau tidak perlu izinku untuk mengatakan sesuatu. Katakan. Ibrahim meninggal 6 bulan yang lalu. Kita berduka akan hal itu. Kenapa kita tidak menikahkan Baksi Bano saja? Akan kuterima saranmu dengan pertimbangan. Aku akan memberitahu keputusanku tentang ini secepatnya. Sekarang aku hanya perlu meyakinkan Jalal untuk menjodohkan Adam Khan dengan Baksi Bano. Begitu hal ini terjadi, kata-kataku akan menjadi peraturan.